Pak bisa terdengar suaranya dengan baik? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Dengar, Pak. Bisa ya? Oke, kita ini pertemuan kita pertama di perancangan capstone di semester ini. Jadi dari minggu lalu kita sudah siapkan beberapa agenda nanti setelah pertemuan ini juga akan ada pertemuan-pertemuan lainnya terkait mata kuliah perancangan capstone ini ya. Jadi mata kuliah ini selain nanti akhir dari mata kuliahnya berupa nilai ataupun sidang TA1 ya yang kalian nanti akan kerjakan di dalam sebuah tim, nanti dibagi menjadi beberapa tim dari total keseluruhan mahasiswa yang mendaftar perancangan capstone. Jadi materi-materi perkuliahannya atau pertemuannya nanti akan membantu ya menyiapkan misalnya dokumen-dokumen apa saja yang disiapkan untuk bisa mengikuti sidang ya TA1. Oke, ini sosialisasi tugas akhir, jadi ada tim koordinator tugas akhirnya. Kalau ketuanya ada Pak Ali ya, nanti ada Pak Pur juga di dalamnya dan beberapa dosen yang termasuk tim koordinator tugas akhir ya. Ini outline kita nanti ada pendahuluan, persyaratan, alur, dokumen luaran sampai ke catatan penting. Nah ini pendahuluan, kenapa harus ada atau kalian harus mengikuti kegiatan capstone ya. Jadi dimulai dari dulu ada namanya ABET, ini akreditasi Board Engineering and Technology, akreditasi internasional di bidang engineer ya. Misalnya di ITB juga sudah terakreditasi ABET. Kita merujuk ke sana ya, selain nanti ada IABI dan LAM teknik yang dari Indonesia ya. Jadi teknik elektro untuk nanti kalian bisa menjadi sarjana teknik S1 ya, kemudian menjadi seorang engineer harapannya. Nah, untuk menuju ini kalian harus melewati tugas akhir. Tugas akhirnya di sini bobotnya ada 6 SKS ya. 6 SKS-nya terbagi menjadi 2 mata kuliah. Kuliah pertama itu perencanaan capstone, kemudian mata kuliah keduanya capstone project ya. Nah, kedua mata kuliah ini terbagi menjadi 3 SKS dan 3 SKS ya. Ada di semester genap maupun semester ganjil ya, tapi persyaratannya ya harus diambil secara berurutan ya. Perencanaan capstone 3 SKS ya, kemudian baru mengambil capstone project. Nah, di dalamnya nanti akan ada engineering design process ya, EDP, yang merupakan kulminasi dari pengalaman desain teknik yang menggabungkan ya, ada berapa standar ya. Nanti kalian akan mempelajari bagaimana menjadi seorang engineer ya, bidang teknik elektro. Nah, ini engineering design itu apa ya? Engineering design merupakan proses ya yang membagi beberapa sistem nanti yang kalian lakukan ya. Ini miniaturnya seorang engineer mendesain suatu alat ataupun pemecahan permasalahan ya. Jadi nanti akan diambil ya suatu judul ya dengan permasalahan real tertentu ya yang sudah disediakan nanti di Elsinta. Kita sudah punya sistem informasinya untuk mengelola
tugas akhir ini ya. Di sana nanti kalian akan mengisi logbook dan sebagainya ya, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, ini tujuan pelaksanaan TA, memfasilitasi mahasiswa dan mahasiswi untuk dapat memahami dan mengaplikasikan proses engineering ya, yang baik berdasarkan pengalaman menjalankan EDP tadi ya, Engineering Design Process, yang lengkap pada sebuah kasus engineering atau capstone design. Kemudian juga diharapkan bisa mengasah soft skill ya, sebagai bekal dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ya. Di sini nanti belajar bagaimana teamwork ya, karena tugas akhirnya itu harus dikerjakan dalam tim ya, 2 atau 3 orang. Kemudian bagaimana cara leadership, kemudian soft skill ya, komunikasi ya, time management ya, karena sudah dijadwalkan dari awal bagaimana perancangan, makan waktu berapa lama, kemudian desain dan sebagainya ya. Kemudian yang penting juga problem solving ya, bagaimana mencari mengidentifikasi permasalahan ya dari masalah yang ada, kemudian ditarik intisarinya, kemudian dibuat dibuat alternatif mana yang bisa memecahkan permasalahannya, kemudian dievaluasi dari alternatif yang ada, diambil mana yang paling cocok ya, paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan, kemudian implementasi, baru evaluasi, dan terakhir laporannya. Jadi ini kira-kira jalannya nanti untuk tugas akhir ini ya, dari awal sampai akhir itu bagaimana mempelajari ya, atau memberikan pengalaman ke mahasiswa dalam engineering design ya. Kemudian ini struktur kurikulum berdasarkan IAB dan LAM teknik ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada akreditasi IAB untuk internasionalnya, dan LAM teknik ini yang akreditasi nasionalnya. Kemarin kita sudah baru saja ya, beberapa bulan yang lalu itu reakreditasi untuk program studi kita ya. Jadi di struktur kurikulum ya, ini seperti piramida ya. Bagian dasarnya itu yang banyak ya, matematika dan basic science, biasanya diambil di tingkat tahun pertama ya, mata kuliah dasar sains dan umum. Kemudian dilanjutkan ada beberapa mata kuliah yang engineering science ya, ini mata kuliah dasar ke teknik elektroan ya, dan juga ada beberapa praktikum di tahun kedua sudah mulai diambil. Kemudian ada order relevant topik ya, topik peminatan misalnya, kemudian ada praktikum bidang peminatan atau MBKM dan sebagainya, itu di tingkat 3 tahun ketiga ya. Kemudian tahun keempatnya nanti akan dilaksanakan kerja praktik, magang, kemudian ada capstone design ya, itu tugas akhir ya. Di sini paling puncaknya dari piramidanya itu engineering design. Nah, untuk tugas akhir nanti kalian akan diberikan username dan password untuk mengakses Elsinta. Alamatnya elsinta.el.itera.ac.id ya. Kemudian ini juga ada buku panduannya ya, bisa di-download di Elsinta juga untuk membaca pedoman tugas akhir atau capstone design ini.
Nah, ini kondisi existing untuk tahun lalu ya, 2003 dan 2024. Jadi untuk TA ini dibuka di semester ganjil dan juga di semester genap ya. Jadi 23-24 ini tahun ajarannya, 01 ini ganjil, 02 ini yang genapnya. Di ganjil ada 44 kelompok kemarin totalnya keseluruhan, dan dari 44 itu sudah 41 kelompok TA1 ya, sudah sidang TA1, kemudian 18 kelompok sidang TA2. Ada juga TLMS ini tidak lulus mengulang sidang ya. Jadi tidak semua kelompok yang berhasil sampai ke sidang akhir itu dinyatakan lulus ya. Jadi harap dipersiapkan dengan baik ya sampai ke sidangnya, baik itu sidang TA1 dan TA2, karena di sana juga akan ada penilaian dari tim penguji dan juga tim pembimbing apakah kelompok ini dinyatakan lulus atau lulus dengan perbaikan ya, bisa juga tidak lulus mengulang sidang atau tidak lulus dibubarkan kelompoknya. Jadi ada beberapa tingkatan ya dari hasil sidang untuk TA1 dan juga TA2. Jadi harapannya nanti selama pengerjaan TA1 atau capstone project-nya itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, kemudian persiapan sidang TA-nya juga ya. Jadi tidak semua yang sidang itu lulus ya, pasti ada yang tidak lulus juga. Kemudian untuk yang genap itu ada 7 kelompok, sudah sidang TA1 ada 4 kelompok, berarti 3 kelompok yang belum. Ini secara keseluruhan, jadi ada 51 kelompok ya, baik yang genap atau ganjil. TA1-nya hampir seluruhnya sudah sidang, kemudian TA2-nya baru ya sekitar 30%. Untuk persyaratan mengikuti capstone design, jadi yang pertama adalah mengikuti sosialisasi TA yang sedang kita laksanakan hari ini. Kemudian sudah mengambil mata kuliah sesuai KK-nya. Jadi mata kuliah yang berkaitan ya dengan baik itu keminatan dan sebagainya. Kemudian harus lulus 104 SKS tahun 1 dan 2, IPK minimum 2 ya. Ini persyaratan TA. Untuk administrasi harus aktif mahasiswanya, terdaftar di Siakat ya, mengambil KRS untuk semester ini di TA1. Kemudian ini mengambil mata kuliah untuk yang perancangan capstone ya, ini mata kuliah untuk TA1. Kemudian TA2-nya tugas akhir capstone. Kemudian ada tanda tangan kontrak 100 hari ya, 100 harinya dihitung dari setelah sidang TA1 nanti. Untuk dosen pembimbing minimal serata 2, kemudian ada JAPUM minimal AA, pengajuan topik permasalahannya diajukan di Alsinta, kemudian memiliki kompetensi relevan dengan topik TA-nya. Jadi di topik ini memang sudah disediakan di Alsinta, nanti akan ada proses biddingnya. Kalian diberikan akses ke Alsinta, kemudian memilih ya mana judul yang kalian minati. Nanti dari proses bidding ya akan diatur oleh koordinator TA ya. Jadi akan dipilih mahasiswa-mahasiswa yang cocok untuk satu judul tertentu ya. Jadi untuk judul itu banyak kategorinya, kemudian
anggotanya, pemilihan anggotanya juga akan dibuat serata mungkin ya, atau seadil mungkin. Jadi di dalam kelompoknya itu beragam ya, baik gendernya misalnya tidak ada yang laki-laki semua atau wanita semua ya, atau diusahakanlah semuanya untuk bisa beragam ya. Mungkin itu. Kemudian ya ada beberapa ketentuan khusus ya, kalau misalnya nanti ada yang kemungkinan bisa lulus 3,5 tahun ya. Nah itu akan ada kebijakan-kebijakan tertentu dari program studi untuk membantu mahasiswa yang memiliki prestasi yang baik ya, yang kemungkinan untuk bisa menyelesaikan studinya lebih cepat dari waktunya ya. Jadi 3,5 tahun atau kurang dari 4 tahun. Kemudian alur tugas akhir, nah ini ada register. Jadi pada bagian ini dimulai dari pendaftaran sampai tim TA-nya terbentuk ya. Kemudian setelah registrasi dan terbentuk tim TA-nya, masuk ke TA1, di mana TA1 ini nanti kalian akan diminta untuk membuat atau menyusun ya dokumen L-series ya. L-seriesnya itu ada 5 jenis dokumen ya, dari EL100 sampai EL500 ya. Tapi untuk TA1 itu baru diminta untuk menyusun dokumen dari EL100 sampai EL300. Kemudian ada juga interim report ya, ini buku TA-nya. Dan kalau EL100 sampai EL300 itu naskahnya bersama, jadi dalam satu kelompok hanya dibuat satu. Tapi kalau interim report ini dibuat masing-masing anggota kelompoknya ya. Kemudian untuk TA2 ya, ini lanjutan dari TA1 tadi. Jadi masih menyusun dokumen L-series juga, tapi L400 sampai L500 ya. Kemudian ada final report. Nah, final report ini yang merupakan buku TA yang harus disusun oleh masing-masing anggota kelompoknya. Jadi ada beberapa naskah juga yang harus dipersiapkan di TA2, misalnya video projectnya, kemudian ada juga misalnya poster dan sebagainya ya. Kemudian final ini tahap akhir. Setelah sidang TA2 biasanya ada finalisasi untuk naskah-naskahnya. Kemudian naskahnya dicetak dalam bentuk hard file dan soft file, diserahkan ke prodi dan ke perpustakaan. Nah, adapun alur tugas akhir ya, ini timeline kita dari mulai awal ya, masa KRS ya. Jadi tim TA-nya sudah menjaring topik-topik TA dari calon pembimbing ya, kemudian melakukan sosialisasi TA di masa KRS ini. Kemudian untuk bulan pertama perkuliahan itu akan dilakukan bidding topik ya. Tadi bidding topiknya akan kalian lakukan setelah mendapatkan akun Elsintanya. Kemudian pembentukan kelompok ya, setelah di bidding kalian pilih topik-topik saja, topik mana saja yang menjadi minat kalian, kemudian nanti akan dibentuk kelompok ya. Kemudian akan diumumkan kelompoknya, baru dimulai diskusi. Nah, di diskusi ini kalian sudah dalam kelompok ya, kelompoknya 3 orang. Kemudian bulan keduanya sudah mulai menyusun dokumen L-series, L100 ya. Kemudian penyusunan interim report juga dimulai dari bab 1 ya. Kemudian di akhir bulan bisa melakukan evaluasi untuk dokumen L-series, L100 nya. Bulan ketiganya
Melanjutkan tadi yang L series, sekarang penyusunan L200 ya, kemudian interim report bab 2-nya, lanjut ke evaluasi EL200. Kemudian bulan keempat, ini penyusunan mulai masuk ke L300 ya, kemudian menyusun interim bab 3 dan evaluasi EL300-nya. Bulan kelima itu sudah bisa mendaftar sidang TA1. Jadi pelaksanaan sidang TA1-nya sudah bisa dilaksanakan mulai dari bulan kelima ini ya. Nah, bulan selanjutnya, bulan ke-6 itu kalian melakukan perbaikan. Biasanya ada perbaikan, masukan dari penguji ya, untuk dokumen L100 sampai L300 dan juga buku TA-nya. Nah, ini yang dilaksanakan pada perancangan capstone ya. Jadi sampai 6 bulan ya, mulai dari sekarang itu adalah mata kuliah perancangan capstone ya, atau TA1. Jadi harapannya ini bisa dipatuhi nanti di itu seluruh kelompoknya sudah melaksanakan sidang atau seminar TA1 ya. Kemudian untuk semester selanjutnya ya, ini mulai dari bulan ke-7 sampai bulan ke-12 ya. Kalian diminta melakukan penandatanganan TA kontrak ya, TA yang akan dilaksanakan 100 hari ya. Jadi implementasinya nanti dimulai dari bulan ke-7 ini. Kemudian setelah itu bulan ke-8 implementasi lanjutan, kalian diminta untuk menyusun juga, mulai menyusun dokumen L series yang L400 dan juga bab 4 di final reportnya ya. Kemudian lakukan evaluasi L400 di bulan ke-8 dan bulan ke-9 itu pengujian ya. Nah, pengujian nanti hasilnya ya ditulis di bab 4 dan bab 5 ya di buku TA-nya ya. Jadi di sini mulai bisa menyusun dokumen L series yang L500. Selanjutnya bulan ke-10 ini penyusunan dokumen luaran ya, semua dokumen L100 sampai L500 dan buku TA-nya. Dan mulai bulan ke-11 itu sudah bisa melakukan pendaftaran sidang TA2. Dan pelaksanaannya juga di bulan 11 dan bulan 12-nya tinggal lakukan perbaikan hasil sidang dan menandatangani kesediaan mengikuti elit ya. Elit ini pameran ya dari tugas akhir yang sudah dibuat ya. Nanti akan dipamerkan dan bisa dilihat oleh Sivitas Akademika ITERA ya. Oke, itu kegiatan dari TA1 sampai TA2 ya, kita rancang untuk bisa diselesaikan tepat waktu selama 12 bulan ya. Kemudian ini ada pendukung TA ya. Ya biasanya berupa software misalnya, kemudian ada buku, jurnal, dan metode pengembangan sistem lainnya ya. Kalau software ada MATLAB, ya, Arduino, DeepTrace, kemudian Proteus, ETAP, dan sebagainya. Buku-buku ini bisa dipinjam di perpustakaan ya. Jurnal-jurnal juga banyak, ada yang open, baik yang nasional ataupun yang internasional ya, yang bisa dijadikan referensi ya nanti. Oke, kemudian ya ini metode pengembangan sistem. Ada yang metodenya menggunakan waterfall, paralel ya, parallel development, ada yang rapid application, ada yang agile, kemudian pace, prototyping, dan sebagainya. Ini bisa dipilih nanti.
silahkan diskusi dengan pembimbingnya masing-masing. Nah, kita masuk ke dokumen luaran ya. Dokumen luaran dari TA1 dan TA2. Jadi ini namanya L series tadi yang sudah disinggung di awal tadi. Ada dokumen L100, L200, L300, L400 dan L500. L100 merupakan project proposal ya. Isinya tentang proposal projectnya ya. Kemudian L200 ini produk spesifikasi ya. Jadi spesifikasi alatnya yang dibuat seperti apa itu masuk di L200. Kemudian L300 ini desain produk ya. Jadi ada beberapa desain yang bisa diajukan ya. Desain utama misalnya, kemudian ada juga desain alternatif, alternatif 1, alternatif 2 dan sebagainya dan seterusnya ya. Jadi dari desain alternatif itu ya dievaluasi ya, mana yang paling efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan ya. Jadi constraint-nya bisa dari harga, dari beban komputasi dan sebagainya. Kemudian lanjut ke L400, di sini ada implementasi. Jadi implementasi ini bagaimana desain produknya itu dilakukan implementasi ya dalam bentuk wujud nyatanya. Jadi dari L400 nanti L500-nya berupa testing ya, hasil pengujian dari prototype ataupun hasil implementasi tadi ya dari L400. Nah, yang pertama L100 ini project proposal ya. Di dalamnya ada penjelasan masalah, kemudian tujuannya apa ya. Baru kemudian dibangun karakteristik solusinya. Ada beberapa aspek ya yang perlu dikaji lebih dalam di dalam L series ini. Yang L100 ya, baik itu aspek ekonomi misalnya, aspek lingkungan, aspek keamanan, aspek sosial dan aspek hukum. Nah, dalam L100 ya itu merupakan proposal project ya. Kalian sebagai engineer kalau diberikan project ya, itu nanti akan diminta untuk membuat project proposal ini. Jadi di dalam project proposal ini nanti dibuatlah misalnya dari aspek ekonomi, apakah project ini menguntungkan atau tidak ya. Berapa BEP-nya ya, kapan balik modalnya misalnya. Nah, itu semua dikaji di dalam project proposal ini. Jadi harapannya di L100 kalau ada investor yang membaca project proposalnya, mereka bisa diyakinkan bahwa project proposal ini menguntungkan ya, atau bisa menyelesaikan permasalahannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya L200 ya. L200 berisi tentang spesifikasi produk ya. Jadi di sini nanti akan diisi ya tentang misalnya beberapa spesifikasi dari alat ataupun device yang akan dibuat ya. Jadi spesifikasi produk ini setidaknya memiliki sifat traceable, bisa ditrace, kemudian tidak ambigu, measurable ya, bisa terukur ya, dan verifiable ya, bisa diverifikasi nilainya. Kemudian juga realistis dan abstrak ya. Jadi di L200 nanti akan ada pembahasan tentang rancangan anggaran biayanya, RAB, dan beban kerja ya antara masing-masing anggota kelompoknya, berapa waktu yang dibutuhkan dalam 1 minggu misalnya untuk mengerjakan proyeknya ya, berapa tenaganya yang harus disiapkan untuk menyiapkan semua produknya ya,
Itu akan dibahas di EL200 ini. Kemudian di EL200 juga ada menyebutkan pengujian-pengujian, mekanisme pengujian produknya yang nanti akan dilakukan pada implementasi ya, untuk mengisi bab 4 di buku TA-nya. Nah, selanjutnya di EL300 ya. EL300 ini perancangan. Jadi dari masalah yang dibahas pada EL100 ya, itu kalian harus bisa membuat beberapa alternatif solusi ya. Jadi alternatif solusi 1, alternatif solusi 2, alternatif solusi 3 dan seterusnya. Dari beberapa alternatif solusi yang dibuat ini, nanti kalian harus melakukan komparasi ya, mana yang kalian pilih sebagai pilihan dari solusinya untuk memecahkan permasalahan yang dibahas pada awal tadi ya, di EL100. Ya, misalnya solusinya mungkin bisa menggunakan peralatan yang lebih murah harganya ya, tapi sudah bisa menyelesaikan permasalahannya ya, dibandingkan kalau harganya lebih mahal seperti itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan ya, ada analisisnya, solusi mana yang dijadikan solusi utama ya dari pemecahan masalahnya tadi ya. Jadi ada yang punya prioritas lebih tinggi sampai prioritas yang levelnya lebih rendah ya, ini diurutkan. Kemudian kalian lakukan implementasi nanti di TA2. Jadi batas TA1 ya, itu kalian akan mengerjakan L100 sampai L300 ini. Jadi perancangan. Nah, di seminar sidang TA1 itu kalian akan melakukan presentasi ya, dari L100 sampai L300-nya ya. Jadi di L300 juga ada kurva S dan grafik Gantt ya, ini untuk penjadwalan ya, pekerjaan tugasnya apakah proyeknya itu bisa selesai tepat 100 hari ya nanti. Jadi setelah perancangan ini ya, setelah TA1 nanti kalian akan diminta untuk menandatangani kontrak ya, kontrak bisa untuk menyelesaikan TA-nya selama TA2-nya selama 100 hari. Jadi dari L100 sampai L300 ya, itu akan diseminarkan atau disidangkan pada TA1 ya. Kalau dinyatakan layak dan lulus ya, kalian bisa lanjut ke TA2. Nah, TA2-nya adalah mulai dari L400, di sini implementasi dari hasil pemilihan alternatif solusi tadi, kalian melakukan implementasi ya. Implementasinya nanti bisa berupa integrasi beberapa komponen ya, hardware maupun software ya, kemudian melakukan validasi ya, kemudian memilih total biayanya, menghitung total biaya dan menganalisis dan mengevaluasi ya dari hasil implementasi apakah sudah berhasil memecahkan permasalahan yang dihadapi atau belum ya. Kemudian semuanya ini dibuat ya, analisis masuk ke dalam suatu kurva S, nanti membandingkan antara rencana yang di L300 tadi ya dengan implementasinya. Jadi apakah tepat waktu ya, atau lebih maju atau mundur ya, behind schedule misalnya. Jadi lebih lama waktu yang dibutuhkan. Nah, itu terlihat dari kurva S-nya perbandingannya nanti.
Apakah dia lebih cepat selesainya ataukah lebih lama gitu, atau tepat waktu. Ya harapannya bisa tepat waktu, jadi kalian menyelesaikan TA1 dan TA2-nya itu di 2 semester. Lanjut ke L500, ini pengujian ya. Jadi hasil pengujiannya itu diisi ya, pengujian-pengujian yang sudah pengujian-pengujian yang sudah dirancang tadi di L300. Nah, itu akan dilakukan di sini, kemudian dibuatkan laporannya di L-series L500 ya. Jadi di sini akan dilihat apakah fungsi dan kinerja dari alat atau prototipe yang dibuat itu sudah memenuhi semua spesifikasi ya yang sudah ditentukan atau tidak. Kemudian diukur juga ketercapaian penyelesaian masalahnya, apakah sudah menyelesaikan permasalahan atau belum. Kemudian dilakukan juga analisis ya, baik itu kelebihan dan kelemahan dari produknya yang kalian buat ya selama implementasi tadi. Nah, itu L100 sampai L500 ya. Nah, selanjutnya untuk dokumen luaran ada berupa video ya, video produk, kemudian ada buku TA. Buku TA ini dikerjakan secara individu untuk semua anggota kelompoknya. Jadi buku TA-nya ada 3 kalau kelompoknya ada 3 orang ya. Kemudian ada poster ya. Kemudian ada slide presentasi, ini untuk sidang akhir ya. Kemudian ada pembuatan makalah perorangan dari buku TA-nya ini dibuat makalahnya. Kemudian ada buku manual book ya dari output alat yang dibuat ya. Makalah ini biasanya merupakan intisari dari buku TA-nya. Jadi dibuat masing-masing anggota untuk kemudian nanti dibaca oleh penguji ya. Ada beberapa catatan penting ya. Ini misalnya tadi kita sudah sepakati ya dengan menandatangani perjanjian kontrak kerja untuk TA2-nya harus diselesaikan lebih kurang dari 100 hari ya. Kurang dari 100 hari. Jadi kalau lebih ya berarti akan ada sanksinya. Kemudian persyaratan administrasi itu juga perlu diperhatikan ya. Persyaratan akademik juga misalnya dilihat postur kurikulum di teknik elektro ITERA, baik yang mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan itu sudah harus terpenuhi semua ya SKS-nya. Jadi diperhatikan walaupun jumlah SKS-nya cukup tapi postur kurikulumnya belum memenuhi, misalnya jumlah mata kuliah wajibnya ada yang kurang atau belum diambil ya, berarti itu tidak memenuhi persyaratan akademik ya, walaupun jumlah SKS-nya sudah melebihi misalnya. Nah, nanti dilihat lagi ya mulai dari sekarang ya apakah jumlah SKS mata kuliah wajib dan jumlah SKS mata kuliah pilihan itu sudah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi ya, sehingga bisa melaksanakan TA1 dan TA2-nya tanpa hambatan nanti. Ya kalau ada yang belum ya perlu segera diperbaiki ya. Nah, untuk pelanggaran dan sanksi bisa penundaan. Jadi walaupun sudah lulus TA2 ternyata ada mata kuliah yang belum diambil, nanti nilai TA2-nya belum bisa dikeluarkan.
sampai persyaratan akademiknya terpenuhi ya. Kemudian pemberhentian ya, kemudian ada pembubaran, skorsing ya. Ini kalau melanggar ketiga ini ya. Sampai yang terakhir itu diberhentikan. Jadi menjadi catatan penting untuk bisa menyelesaikan TA2-nya tepat 100 hari ya. Kemudian TA1 dan TA2-nya diselesaikan dalam 1 tahun ajaran ya, atau 2 semester ya. Dilaksanakan dalam 2 semester. Nah, untuk pelaksanaan dan keputusan sanksi ini itu nanti dari tim koordinator TA akan melaporkan ke sekretaris prodi, kemudian ke koordinator prodi, kemudian ada sekretaris sekarang sudah dekan ya, dekan FTI ya, itu yang akan mengambil keputusan dan pelaksanaan sanksi yang tadi ya, misalnya pelanggaran administrasi, akademik, dan waktu TA-nya yang molor gitu. Nah, ini catatan tambahan saja. Kalian bisa cari di Telegram, ada namanya Elsinta Itera. Dia berupa bot Telegram ya. Itu nanti terhubung ke Elsinta. Jadi baik kita akan bangun notifikasi ya setiap bulannya tadi, mulai dari penyusunan dokumen L-series sampai buku TA itu akan diberikan notifikasi untuk setiap bulannya agar ya mahasiswanya aware lah akan apa yang harus dilakukan dalam 1 bulan ini ya, tiap bulannya dalam pelaksanaan TA-nya. Ya, harapannya bisa tepat waktu semua, nanti bisa lulus TA1 dan TA2 dalam 2 semester. Nah, di Elsinta itu kalian nanti akan melakukan bimbingan dokumen TA-nya, bisa upload di sana, kemudian dosen pembimbingnya bisa memberikan masukan ya terkait dokumen-dokumen TA yang diupload di Elsinta. Kemudian bisa juga membuat logbook ya, minggu ini mengerjakan apa, kemudian minggu kedua mengerjakan apa, dan seterusnya ya, biar terdokumentasi dengan baik ya. Dan sejarah bimbingan TA-nya ya, kemudian pendaftaran sidang TA1 dan TA2 juga dilakukan di Elsinta. Perlengkapan wisuda ya, baik berita acara sidang dan sebagainya itu di Elsinta juga. Dan ya ini berita acara sidang ya, TA1 dan TA2. Jadi semuanya sudah terdokumentasi dengan baik di sistem informasi Elsinta ini ya. Nah, nanti di perancangan capstone itu kita akan laksanakan perkuliahan atau pertemuan secara luring dan daring ya. Ini ada 14 pertemuannya. Jadi nanti akan mempelajari misalnya ada manajemen citasi ya, format penulisan, metodologi pengembangan, review literatur ilmiah ya, teknik pengumpulan data dan analisis, manajemen proyek ya, dan ada pembuatan dokumen L-series ya dan buku TA ya, baik L-series L100 sampai L300 ya, ataupun 400 sampai 500 ya. Kemudian minggu selanjutnya ini presentasi ya, presentasi dari perkembangan masing-masing kelompok nanti, baik itu dokumen L100, L200 dan L300 ya. Jadi di akhir perancangan capstone harapannya sudah berupa output ya, dokumen L100 sampai L300 dan buku TA-nya sudah jadi dari bab 1 sampai bab 3 untuk bisa mendaftar seminar TA1.
Nah ini alurnya di dalam Elsinta itu nanti akan dimasukkan topik-topik TA dari tim dosen pembimbing ya. Kemudian akan direview oleh tim TA mana saja judul-judul yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan judul atau topik tugas akhir ya. Nah ini gambaran tampilan dari Elsinta di bagian dosen pembimbing ya. Jadi nanti diminta ada usulan topik yang bisa diinputkan oleh dosen pembimbing yang akan kalian pilih nanti ketika proses bidding ya. Ini contoh-contoh topiknya sudah nanti ada statusnya diterima atau tidak ya, nanti bisa dipilih oleh mahasiswa kalau sudah statusnya diterima oleh tim TA ya. Kemudian ini contoh tampilan bimbingan L-Series, kalian melakukan upload ke Elsinta, nanti pembimbing akan membuka dokumennya dari Elsinta untuk memberikan inputan ya atau koreksi terhadap dokumen L-Series dan buku TA-nya. Dan di sini juga ada historis bimbingan mulai dari awal sampai akhir ya. Jadi enaknya sudah menggunakan sistem informasi seperti ini, semua kegiatan itu sudah terdokumentasi dengan baik ya. Juga sudah ada pelaksanaan sidang nanti ketika sidang itu penguji utama itu memiliki akses untuk mengisi nilai ya, apakah itu LTP ini lulus tanpa perbaikan ya. Nah ini keterangannya. Kemudian kalau LDP itu lulus dengan perbaikan, TLMS itu tidak lulus mengulang sidang. Kemudian ada juga TLB ini tidak lulus. Kemudian pembubaran tim. Kalau sudah TLB berarti akan diikutkan kembali ya pada proses bidding judul di tahapan selanjutnya ya. Nah ini contoh beberapa sidang yang sudah selesai. Nanti berita acaranya bisa di-download dari Elsinta. Nah contoh berita acaranya seperti ini. Ada nama kelompoknya, kemudian topik tugas akhirnya apa, kalau ada catatan di sini akan muncul ketua pengujinya siapa, sekretaris penguji, kemudian pembimbing 1 dan 2-nya juga tertulis, dan ada QR code-nya ini yang digunakan untuk validasi berita acara sidangnya yang terintegrasi ke Elsinta. Oke, ini penilaian. Baik, mungkin kita buka sesi diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin Pak Pur ada tambahan dulu? Ya Pak. Ada tambahan Pak Pur? Baik. Ini tadi udah dipresentasikan terkait Elsintanya juga ya Pak ya? Iya, sedikit sudah dijelaskan. Iya, maaf baru gabung.
Jadi ini mahasiswa perancangan capstone TA1 ya, yang mungkin baru ngambil semester ini. Jadi mungkin belum punya akun. Nah, ini salah satu ya kewajiban, setidaknya tadi disampaikan di slide bahwasanya untuk mendapatkan akun Elsinta paling tidak udah ikut sosialisasi pada hari ini. Kita butuh data nih Pak, terkait dengan nanti kita mau bikin akun Elsintanya ya. Itu mungkin butuh email sama nomor HP ya. Ini saya buatkan formnya, nanti bisa diisi demikian. Boleh Pak? Oh ya, Atau baik tadi Pak. Bapak udah buat? Untuk email mahasiswa terdaftar ya mungkin. Tadi rencana buat Elsinta juga itu ada untuk mahasiswa juga ya Pak? Telegram. Ya, nanti kita sinkronisasi dengan bot Telegramnya supaya bisa memberikan notifikasi ke mahasiswanya ya. Nanti ada mekanismenya di daftar ke bot Telegramnya supaya bisa terdaftar di bot Telegram Elsintanya. Ya, alhamdulillah. Baik Pak. Tentunya tadi udah banyak dibahas lah. Mungkin dibuka aja sesi diskusinya. Saya siapkan untuk itu ya, data akun mahasiswa yang belum daftar ya. Ya, Tapi baik. lewat absensi sekarang ini ya. Atau Sekalian Bapak presensi mungkin aja. ini kan sama aja sekaligus pertemuan Bapak aja, jadi buat aja Pak. Udah ada kesepakatan pertemuannya di tiap hari Jumat jam berapa gitu? Iya, itu sekalian aja nanti. Ini Gitu. kayaknya. Iya. Saya nggak ada tambahan Pak, ikut aja nanti kalau ada diskusi bisa dikembangkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Pur. Kita buka saja kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa raise hand. Ya, Randy ya. Bisa open mic aja langsung. Oh, ininya dimatikan. Sudah. Oke, sudah bisa open mic kayaknya. Coba. Baik Pak, izin Pak, perkenalkan nama saya Randy Afriski dengan NIM 121130012. Izin Pak, untuk PPT-nya ini nanti di-share nggak? Tidak ya Pak? Ya, boleh lah nanti di-share. Baik Pak, terima kasih Pak. Atau nanti ada rekamannya aja, saya nonton lagi, dibagikan ke grup Telegramnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu mungkin tadi link saya share buat data email teman-teman yang belum punya akun Elsinta. Di chatbox Zoom-nya itu ada Google Docs ya, Google Form ya yang harus diisi. Silahkan mengisi nama, NIM, dan emailnya ya.
Ya, ini spreadsheet yang kami dapatkan dari Prodi ya terkait mahasiswa yang ambil perancangan capstone. Tapi beberapa hari lalu, mungkin fixnya hari ini udah PRS. Kalau ada yang belum ada namanya ditambahkan aja. Tentunya yang mengambil ini juga ada mahasiswa yang udah TA1 sih. Nah itu nggak perlu ya, udah punya akun. Kalau yang belum aja, silakan. Supaya rencana ya minggu depan kita udah mulai bidding gitu Pak ya hari ya. Iya. Sama Dan nomor WA ya dan Telegram mungkin dipisah aja kali ya Pak. ya udah itu tadi ada di spreadsheet-nya email, nomor HP, Telegram, WA. Disilakan, ini forumnya dibuka ya, teman-teman dari mahasiswa. Ntar jangan WA banyak numpuk di saya atau di Pak Ari. Kita banyak miss nanti. Di sini diskusi nggak apa-apa, biar jadi catatan kita juga masukannya. Ya, alhamdulillah, semoga nanti pelaksanaan TA yang semester ini ya bisa kita pantau ya dengan mata kuliah perancangan capstone ini. Tadi kan ada timeline-nya ya, ada silabusnya 12 bulan ya. gitu, Pak. Iya, silabus tadi kan sebenarnya mengendalikan Pak ya, di mana minggu setelah UTS presentasi kan. Presentasi L-series mereka ya Pak ya. Iya betul. Nah itu dalam rangka ini juga sebenarnya dapat masukan lah dari antar silang tim lain ya. Jadi kan pasti menjadi insight dari teman-teman di situ dan membuat motivasi lah. Oh tim ini udah sampai L100, L200 dan ya insya Allah nanti dijadwalkan ya untuk sidang TA1 ini wajib lah. Enggak, kalau lewat dari sidang ya udah langsung nilainya. Demikian ya Pak. Ya, mulai dari semester ini kita jadwalkan 6 bulan itu sudah harus seminar TA1 ya, apapun kondisinya. Jadi kalau memang belum selesai, ya nanti akan dinilai oleh penguji apakah dilanjutkan atau dibubarkan timnya. Jadi tidak berlarut-larut terlalu lama untuk mengerjakan TA-nya. Ya. Harapannya memang itu sih dia mengkawal ya. Kalau yang dibubarkan tuh ini Pak dapat kesempatan lah. Kalau lewat dari 2 semester ya. Kalau 1 semester. Tapi insya Allah dengan dikawal ini nggak lewat lah dari 1 semester. Pun sebenarnya kalau teman-teman nggak sidang atau nggak memenuhi undangan kita, ya sama aja kan, nggak ada nilainya, langsung aja ya. Jadi memang Anda juga akan mengambil TA1 lagi kan di semester depan. Iya. Iya. Di nggak kita gantung-gantung lagi dan mohon maaf itu juga ya demi ini juga lah kelancaran dari tim ya. Jadi diharapkan semoga bisa bekerja sama secara tim nanti. Dan tadi ada kan materi terkait dengan tim ya. Saat nanti pas bidding, soalnya ya akan ada interaksi lah ya kalau udah dapat kelompok. Ya, ada lagi di chatroom nggak ada pertanyaan? Apa karena nggak bisa open mic ya? Tadi kok saya awal-awal juga nggak bisa open Pak? Apa memang di set nggak bisa open? Iya tadi sempat dimatikan. Ya sekarang bisa lah ya. Atau Anda kalau ini chatroom bisa di chat. Coba kita cek datanya sudah masuk. Belum ada yang isi ya? Email, Sudah ada Pak. nomor HP, Berapa WA.
Udah ada berapa yang isi? Oh udah ya, oh yang bawah-bawah ya. Makasih ya, silakan diisi dulu lah. Nanti terkait sistem udah user friendly lah Elsinta itu. Jadi begitu Anda punya akun ya ada kan panduan di sistemnya itu dibaca-baca, terus timeline juga ada kalau lagi dibuka sidang itu ada waktunya, dan perbaikan juga di counting ya Pak ya. Jadi tahu lah kurang berapa hari lagi revisi. Ya demikian, semoga nanti memang benar bisa berjalan secara sistem karena sistem udah dihadirkan. Jadi strict bila mana LDP lulus dengan perbaikan ya silakan diperbaiki sesuai revisi waktunya. Bila enggak ya TLMS jadinya tidak lulus mengulang sidang gitu ya. Itu supaya sebenarnya ya saling memacu lah ya dari teman-teman di sini dan juga dari prodi menginginkan kalian juga tepat waktu gitu. Apalagi dari pembimbing gitu ya. Kalau tadi ada bot juga untuk mahasiswa lebih, tapi mungkin jadi nggak stres lah ya, supaya saling mengingatkan aja lah ya. Ini antar mukanya Elsinta ini nanti ya. Udah ada info sidang untuk bulan ini ya. Biasanya kita buka tiap bulan ya Pak Hari ya. Awal-awal bulan lah. 2 minggu. 2 minggu awal ya Pak. Ya. 2 minggu akhir buat sidangnya, penjadwalan ya buat sidang. Tapi ya kalau misalnya memang didesak juga tergantung sikon juga sih, kadang pas sudah masuk daftar nih kayak ada teman kakak tingkatan ini yang udah daftar ya udah kita jadwalin supaya dia bisa ngejar yudisium misalnya. Jadi kita saling inilah support lah